Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Dengan saya Arbania Rara Maulidia sebagai host yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kali ini kita akan membahas tentang tema belajar bahasa Indonesia yang mengasihkan dan meningkatkan prestasi. Kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Endah Raksa Witara selaku guru bahasa Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Rara. Kita langsung tanya-tanya yuk. Pertanyaan yang pertama kita tanyakan dulu nih, bagaimana pembelajaran di masa pandemi menurut Bu Endah sendiri? Pembelajaran masa pandemi ya, kombinasi ya, luring dan daring. Ya alhamdulillah belajarnya lancar meskipun tidak maksimal seperti luring. Tapi karena memang pandemi ya mau tidak mau kita harus lebih interaktif lagi sebagai guru, dan anak-anak juga dimotivasi supaya lebih semangat lagi. Itu Ibu setuju nggak kalau kan ini lagi daring luring? Kalau luring sepenuhnya gitu udah siap, mungkin udah sangat setuju atau gimana? Kalau mengingat masa pandeminya masih levelnya ini naik turun, memang ada kewas-wasan kalau luring secara penuh. Tapi jika memang ini demi masa depan anak-anak, lebih setuju ya luring penuh deh. Luring. Ada tips pembelajaran khusus nggak buat yang pandemi kayak gini? Yang pandemi, tips khususnya jangan terpacu pada tugas-tugas yang diberikan guru saja. Karena anak-anak kan sudah terbiasa familiar dengan media sosial, dengan YouTube, dengan media-media yang lain. Ya banyak cari referensi di media-media itu. Dan jangan lupa literatur bukunya, jangan ketinggalan. Yang penting berarti literatur. Iya, literaturnya, literasi. Beda nggak antara tips yang selama pandemi sama yang sebelum pandemi? Otomatis beda, karena kasusnya beda, kondisionalnya beda, pelakunya juga beda. Pelakunya beda dalam artian menyesuaikan ya. Kalau dulu guru sudah cukup puas dengan membawa buku, media secukupnya, bertemu langsung dengan siswa di kelas. Sedangkan sekarang kan bertemunya lewat media. Jadi mau harus disiapkan perangkatnya, medianya, terus dipelajari bagaimana sih anak-anak ini tertarik enggak sih dengan metode yang disampaikan, responnya gimana. Jadi lebih mendalam yang ke masa pandemi. Iya, lebih mendalam ke masa pandemi karena tantangannya banyak. Kita enggak bisa ketemu langsung sama anak-anak, jadi tidak bisa secara langsung ini kurangnya di mana sih, ya hambatannya apa. Ini enggak bisa gitu, enggak bisa tanya langsung. Biasanya kalau di kelas kan, Bu Enda saya enggak paham tentang kalimat, yang bikin enggak paham apa, kita bisa jelaskan langsung. Sedangkan kalau daring kan enggak, kita selesaikan dulu baru analisis permasalahannya baru muncul. Oh kok anak ini enggak datang, enggak ada respon, tagihannya enggak ada, kenapa ya? Lebih susah ya? Lebih susah kalau dibuat susah. Okay. Kalau dari sudut pandang murid emang lebih susah yang pandemi kok Bu? Kayak lebih seneng yang luring gitu. Mbak Rara sendiri ngerasain gimana? Iya, lebih seneng yang masuk langsung gitu, bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung. Kita kan tahu lebih jelas ya kalau lewat media sosial, mungkin lewat chat itu kan kayak baca kita tuh belum tentu paham gitu. Kalau seandainya kita masuk, kita langsung tanya, guru penjelasan itu kan nadanya pun beda, penjelasannya beda, langsung bisa masuk gitu. Penangkapannya beda. Ya kayak gini deh. Kayak kenalan sama orang, lebih suka kenalan di medsos apa ketemu langsung? Ya ketemu langsung jelasnya. Iya, jadi tahu. Oke. Teknik pembelajaran seperti apa yang dominan disukai oleh anak-anak menurut Ibu aja? Teknik pembelajaran selama apa nih? Masa daring atau luring? Luring, lebih ke luring. Kalau luring, biasanya anak-anak lebih suka ada media atau ada stimuli di awal ya, di awal. Sebenarnya pembelajaran itu efektifnya itu di 20 menit pertama. Coba mau pelajaran apa aja deh, matematika, fisika, biologi. Kalau 20 menit pertama anak-anak bisa nyimak dengan penuh rasa ingin tahu, penuh rasa senang, bahagia belajar di kelas itu, insya Allah materi dapat.
pelajaran apapun. Tapi kalau sudah di awal tidak ada stimuli itu, anak-anak tidak menemukan, ya tidak dapat. Dan tugas guru nih, tugas guru itu yang pertama memang harus mendapatkan hati anak-anak dulu. Nah, cara mendapatkan hati ini gimana? Tiap guru kan punya triknya masing-masing. Ya, seperti Kalau itu. dari Bu Enda sendiri cara mendapatkan hati anak-anak mungkin? Kalau Bu Enda biasanya lebih suka mengawali belajar dengan terkadang macam-macam ya. Kadang tanya jawab. Kadang memulai dengan bertanya seputar gimana kabarnya? Tadi malam mimpi apa? Kayaknya sih lebih gitu. Iya, kasih perhatian lebih. Itu anak-anak lebih suka. Akhirnya terpancing. Kadang diolah, dibahas di depan kelas. Dan itu kadang sesuatu yang mengasihkan. Karena secara realnya anak-anak kan kadang bosen sama teori. Lah Bun, aku lo bisa baca sendiri. Iya, Teori loh. Jadi kita kadang main tebak-tebakan dulu. Atau ada permainan-permainan. Anak-anak kalau sudah bermain gitu sudah lupa dalam artian lupa kalau ini harus menghabiskan banyak waktu, lupa kalau ada yang menarik di ponselnya. Jadi memang tugas guru itu harus membuat stimulus. Sebelumnya nih kan ibu kan guru bahasa Indonesia. Apa sih alasan ibu tertarik sama bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau sejarahnya panjang, sebenarnya Bu Enda dari SD suka baca puisi, sering ikut lomba baca puisi. Jadi, tapi dari situ sebenarnya tidak ada cita-cita, pengen jadi guru bahasa Indonesia. Belum ada, karena kan masa pertumbuhan bahkan sampai SMA pun tuh belum punya sesuatu yang fokus. Aku pengen jadi guru. Tapi ternyata di akhir SMA itu dengan banyak pertimbangan menarik ngambil bahasa Indonesia. Meskipun awalnya sih apa tuh bahasa Indonesia? Ya kan kita dari kecil, apalagi Bu Endah itu bahasa ibunya sudah bahasa Indonesia karena bapak orang Surabaya yang Jawanya bagus, ibu orang Probolinggo yang Madura. Jadi akhirnya komunikasi yang dipakai bahasa Indonesia. Jadi Bu Enda dari kecil sudah bahasa ibunya bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu akhirnya kedepannya suka bahasa Indonesia. Berarti suatu hal yang tidak terduga ya? Iya, karena kita tidak bisa menduga kita kelak akan jadi apa. Dan jangan dianggap sesuatu yang diremehkan itu tidak memberikan keberkahan di masa depan. Justru awal yang diremehkan itu jadi berkah sendiri buat saya. Padahal itu teman-teman emang nere ambil bahasa Indonesia. Ya, kenapa kayak lain? Pandangan orang kan beda-beda. Ada yang meremehkan, ada yang malah justru wah bahasa Indonesia bagus gitu. Betul. Kalau materi bahasa Indonesia yang paling ibu sukai apa? Bahasa Indonesia kayak itu tadi, karena dari kecil Bu Enda suka baca puisi, otomatis lebih ke sastra. Bu Enda suka nulis puisi, suka bermain peran seperti itu. Jadi ya lebih ke sastra. Kalau antara novel sama puisi lebih milih mana Bu? Novel sama puisi. Kalau dua-duanya ada di sastra, nggak bisa milih deh, suka dua-duanya. Kayaknya anak sekarang tuh lebih ke suka novel aja deh, tinggal baca gitu. Kalau puisi kan terlalu kata-katanya mengambil betul sastra. Tinggal naik tingkat. Pasti ada pencerahannya di situ, tidak mungkin, pasti ada di setiap buku. Kalau saya yang bilang di setiap buku ada kuncinya. Betul. Kunci yang mau disampaikan itu apa sih gitu. Iya betul, apalagi kalau kita sering baca buku ya, saya yakin coba dites kosakatanya yang sering baca buku sama yang tidak sering baca buku, jauh berbeda. Kadang kalau ngajak ngomong sama teman-teman, apa sih ngomong apa ini, nggak tahu istilahnya. Betul, lebih gaul anak yang suka baca. Lebih gaul yang anak suka baca. Tapi kan anak sekarang jarang tuh Bu yang suka baca. Mereka lebih suka kayak nonton YouTube atau nonton media-media yang
tanpa tulisan. Itu menurut Ibu gimana tuh? Ningkatin baca. Minat baca sebenarnya kalau mau diteliti diteliti atau apa ya, yang jelas sebenarnya anak-anak tuh suka baca kok, meskipun baca story teman minimal kan tuh baca ya, baca. Bahkan kalau aktivitas itu dibukukan, diteliti, itu bisa berapa story yang sudah kamu baca. Ya kamu sendiri aja lihat, itu baru satu media, misalkan WA ya, lihat story teman di WA, baru mbak lihat story teman di WA aja tuh sudah banyak, belum ditambah media-media yang lain. Cuma ya itu tadi, naik tingkat, harus naik tingkat, nggak bisa tingkatannya di bawah terus kayak film Doraemon. Iya. Jadi kalau gue nanya anak-anak nonton film Doraemon, nonton Upin Ipin dari 2 SD terus naik tingkat ya tuh. Padahal yang nonton sudah naik tingkat. Jadi dinaikkan tingkatnya, dikurangi baca storynya, nah pindah ke buku. Kalau bukunya susah ya banyak sekarang buku-buku online PDF itu bisa diunduh gratisan juga banyak, yang berbayar juga banyak. Cuma memang kalau kita banyak buku, imajinasi kita semakin melalang buana. Jadi kalau tipsnya dimulai dari kesukaan aja dulu, baca yang disukai dulu, nanti dinaikkan tingkatnya, dicoba mampu enggak ya saya baca. Yang biasa baca novel populer naik tingkat, dikenalkan novel yang ilmiah. Berarti terus mengasah kemampuan sendiri. Mengasah. Terus materi-materi bahasa Indonesia yang lagi disukai sama anak-anak sekarang kemungkinan apa? Dari sudut pandang Ibu mungkin lebih ke eksplanasi atau teks apa? Atau mungkin narasi, deskriptif? Apa ya? Kalau menurut saya anak-anak punya ketertarikan masing-masing. Tidak bisa dikatakan dalam satu semester ini yang menarik narasi gitu, enggak. Jadi ada satu tema ini nanti disukai sebagian, si kelompok A suka tema narasi, nanti di tema yang berikutnya suka yang sastra. Enggak bisa, karena ya memang bahasa itu kan ilmu yang berubah, fleksibel mengikuti zamannya. Bahkan kamus bahasa Indonesia pun tiap 10 tahun itu ya, jadi rentangnya 10 tahun itu berubah. Jadi tidak bisa dikatakan malah yang menarik bukan materinya yang menarik, ya cara penyampaiannya. Jadi intinya anak-anak itu suka, coba Mbak Rara, mau materi itu nggak asik, misalkan guru matematika ya lagi ngajar apa ini, materi trigonometri, atau kalau orangnya asik gitu ya ngasih media bawa media kan seru juga toh. Iya pasti seneng toh. Iya, jadi mau materi kelasnya berat, kalau gurunya asik, terus anak-anak sudah dari awal sudah merindukan guru itu. Jadi guru yang baik itu sudah sama Pak jadi sudah ketemu Bapak ini mau pelajarannya mudah ya terasa sulit. Gitu. Ya enggak? Salah satu ya faktornya dari situ. Iya. Kalau beberapa, kan saya pencinta sastra nih. Nah, beberapa ilmu sastra yang menurut Ibu lagi penting atau booming sekarang itu apa sih? Ya sastra virtual ya. Sastra virtual contohnya? Sebenarnya apa ya? Pernah nggak sih baca tulisan ngikutin akunnya sastrawan?
sebenarnya sastra dalam bentuk apapun itu mesti ada realitas yang diimajinasikan atau imajinasi yang direalisasikan. Jadi nggak ada yang 100% imajinasi atau 100% realita, enggak. Pasti ada yang kisah nyatanya. Jadi kalau ilmiah itu bisa berangkat dari sejarah, novel-novel sejarah, terus novel-novel sains seperti itu. Lebih ke biografi, autobiografi. Jadi lebih yang ada pemahaman hidupnya lebih, nggak sekedar gini. Jadinya gini, ketika kamu selesai membaca bukan puas, wah happy ending, seneng, ini si A jadian sama si B, atau gemes sendiri, kok gini sih endingnya kok enak itu masih tahapan populer. Tapi kalau sudah ilmiah itu tahapnya gini, iya ya, ternyata manusia itu punya dua sisi, ada hitam ada putih. Bisa jadi sekarang dia seperti malaikat, tapi ada satu sisi dia akan jadi iblis. Bisa jadi dia sepanjang hidupnya seperti iblis, tapi ada satu waktu dia seperti malaikat. Jadi ketika kamu selesai membaca itu ada perenungan di situ. Oh iya ya, bahwa intinya manusia tidak selamanya baik, manusia tidak selamanya buruk. Seperti Berarti itu. Memberikan Hikmah lebih. Memberikan ilmu baru. Ilmu baru. Oh iya ya, kan gitu. Jadi setelah membaca itu kamu akan menyarikan, memeras, diperlas itu. Oh iya ya, menginspirasi, harus menginspirasi. Nah itu. Jadi nggak sekedar baper, seneng kayak seperti nonton drakor. Iya. Terus prestasi yang kira-kira bisa ditoreh anak-anak dari bahasa Indonesia sendiri apa sih, Bu? Sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu sudah keren-keren ya. Mereka difasilitasi dengan media yang sedemikian rupa. Ponsel ini tidak pernah lepas dari anak-anak. Anak-anak itu bisa berprestasi kapanpun. Lomba-lomba juga banyak di media sosial. Cuman masalahnya asik dengan dunianya. Asik dengan dunia. Coba Mbak Rara kalau sudah PW misalkan libur pengennya nulis, pengennya minimal kan sudah punya niat pengen nulis. Tapi ternyata ketika asik buka Instagram, asik buka YouTube, Terus lupa. dan itu menghabiskan banyak waktu. Makanya orang-orang sukses di dunia barat, di Eropa itu stop, berhenti bermedsosnya. Bukan berarti berhenti itu berhenti, enggak, beri waktu. Beri waktu, misalkan jam sehari ini aku hanya akan bermedsos di jam ini sampai jam ini aja, lainnya berproduksi. Coba Mbak Rara kalau lagi misalkan lagi punya inspirasi nulis puisi, tak lihat suka nulis puisi kan? Iya. Bisa kan melepaskan HP? Bisa. Bahkan gak ngereken HP ini mau chat apapun yang masuk udah enjoy, enak, nikmati ya kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah menemukan waktu yang tepat, duniaku sebenarnya, kalau orang sudah punya kesibukan yang menyenangkan, dia lupa kok sama ponselnya, karena kadang merasa ponsel ini buang-buang waktu. Iya betul. Betul kan, buang-buang waktu. Coba ini tadi, atau sederhananya lagi ngerjain pekerjaan rumah ya, kalau sudah setrika, nyuci gitu, kadang bisa kok ditinggal, lupa ya. Jadi seperti itu. Memulai dengan manajemen waktu. Manajemen waktu. Jadi berhenti bermedsos yang menghabiskan banyak waktu. Karena saya yakin sekali buka Instagram lama itu. Iya, lama. Niatnya sebentar. Niatnya sebentar, tapi kan akhirnya tergoda. Guru kita dulu tulis semua mimpimu di dinding kamar itu.
ditulis. Itu paling memotivasi Iya, sih Bu. paling memotivasi. Memberikan Tulis. energinya tuh banyak banget Betul. itu. Sama kalau anak-anak saya lihat yang suka dengan drakor itu kan dipajang foto-fotonya. Ini kan itu sebenarnya mimpi aku pengen minimal bisa bahasa Korea, ya kan? Iya. Minimal bisa kuliner atau bikin makanan jajanan khas gitu. Karena memang sudah seneng. Sama tulis mimpimu itu. Kalau yang baca novel 5 cm ini mimpi itu kan juga mimpi sebenarnya. Mimpi tulis aja, insya Allah nanti pelan-pelan akan tercapai. Dan ternyata memang betul kok, nanti ketika sudah pada usia keberapa kita akan tahu, oh iya aku dulu tuh pernah mimpi kayak gini. Bu Enda dulu waktu SD itu suka main apa guru-guru. Apa yang saya kerjakan di waktu kecil itu jadi kenyataan di sekarang jadi guru. Meskipun bukan guru matematika. Jadi ya kerjakan kegiatan-kegiatan yang bagus, tulis mimpi-mimpinya. Ibu sendiri ada lagi ningkatin prestasi apa atau lagi punya impian yang belum terwujud gitu, lagi diwujudkan? Mimpinya ya menulis, Mbak Rara, karena memang tulislah, menulis. Kalau kamu tidak menulis, hebat apapun kamu kan hilang di telan zaman. Itu Pramudia Anatatur. Jadi nih naik tingkat nih. Kalau sekarang bacaannya internasional ya. Jadi menulis di sini memang harus dikuatkan niatnya. Kalau memang sebulan harus bisa bikin puisi 5 ya bikin. Kalau yang sekarang Bu Endah lagi impikan adalah menulis tulisan bergambar. Tulisan bergambar itu maksudnya gimana? Bu Endah lagi ada proyek. Ilustrasi tentang Ada apa? Dibukukan. Iya, rencananya dibukukan itu. Dan itu memang kita pakai planning dalam artian ayo bikin ini, ayo terus gimana supaya pokoknya 1 bulan 2 cerpen, 2 ilustrasi. Jadi seperti itu. Jadi ya memang targetnya berapa? Targetnya 6 bulan harus selesai. Jadi bikin target, bikin nulis. Setahu saya Bu Endah itu ya banyak menerbitkan buku ya. Menerbitkan buku kalau single baru 2. Kalau lebih sering yang bareng-bareng. iya. Mbak diikat dengan jadwal yang tertib. Intinya gitu ya. Pokoknya kita tertib ya sudah jadi. Disiplin. Iya, disiplin. Konsisten Dan disiplin. Terus motivasi ibu buat meningkatkan prestasi tadi itu apa sih, kayak nulis novel itu motivasi ibu termotivasi dari apa untuk kok bisa mewujudkan mimpi-mimpi ibu tadi? Sebenarnya apa ya, kalau motivasi penghargaan finansial atau famous, terkenal itu, nah itu kan bonus. Sebenarnya kepuasan, puas dalam artian saya suka menuliskan apa yang saya alami, apa yang saya pelajari. Ini sedang tertarik pada cerita-cerita fiksi sejarah. Jadi mimpinya pengen nulis cerita yang sejarah. Jadi kalau kita biasanya kan baca buku sejarah dongeng cerita masa lalu, itu difiksikan, diceritakan, dicerpenkan gitu. Jadi kalau novel belum, novel ini
masih panjang alurnya. Kalau cerpen kan sederhana, apalagi sekarang ada cerpen 3 paragraf. Baru ya? Ini enggak sih, lama. Pentigraf. Nah, pentigraf ini yang menyebutkan dosen Unesa Tengsu Cahyono. Jadi cerpen hanya 3 paragraf, enggak panjang tapi dalam. Ketika kita membaca makjub gitu dapatnya. Iya ya. Dibanding Makanya kan jadi nggak harus yang berpanjang-panjang gitu nulis cerita, tapi sedikit tapi dapat. Sebenarnya kita sering kok. Kalau kamu suka nulis di buku harian, ya seperti itu kan, cerita sederhana, 3 paragraf dapet banget gitu. Dari pembukaan, isi, closing, tutup. Tapi makjub dapat. Iya ya. Nah, jadi ya seperti itu. Pokoknya nulis aja, dinikmati aja. Kalau motivasi ibu buat anak-anak yang lagi mengukir prestasi nih, apa kira-kira? Mengukir prestasi, kalimatnya Mbak Rara yang mengukir itu kan memang dalam ya. Kalau sudah diukir itu kan dipahat, jadi harus apa ya, terpatri di situ, harus nancep di situ, dan harus membekas. Betul pilihannya, saya suka itu mengukir prestasi. Jadi bersungguh-sungguh dalam membuat prestasi. Ini apa pesannya? Iya, motivasinya. Anak-anak itu harus menemukan passionnya ya. Siapa anak harus punya passion, punya mimpi, punya harapan. Kalau tidak punya, wis nggak bisa, susah mau mengukir prestasi. Ya, gini. Jadi ditemukan yang gembar jadi harus dapat dulu passionnya, ditekuni. Karena memang, tapi ya wajar sih di usia anak-anak apalagi SMA kan masih labil kan. Labil ya itu tadi kan, banyak waktunya yang terpakai untuk bermedia sosial. Seneng lihat orang sukses mereka nggak tahu proses panjangnya. Padahal yang berharga itu dari prosesnya tadi. Jadi kalau mau berprestasi, berprestasi, temukan dulu passionnya. Kalau sudah nemu, ditekuni pelan-pelan. Kenal, tahu profilnya di Madura itu ada perempuan dulu itu biasa aja, jadi tidak justru menemukan passionnya setelah lulus kuliah dari pramusaji. Jadi lulus kuliah jadi pramusaji, ternyata di situ dia melihat keris dia tekun. Saya enggak pernah dengar. Pandai besi. Ya pokoknya tukang buat keris, jadi cewek jadi melampaui batasannya. Pada cewek kan biasanya di dapur dandan gitu, enggak, dia jadi pandai tukang keris itu tadi. Udah jadi bikin, dan sampai sekarang terkenal. Baru
harus kayak guru atau nggak harus hal yang kecil bahkan itu bisa sangat bisa kan? Betul. Sangat bisa untuk mendunia. Kalau lihat YouTuber itu kan sekarang di mana-mana, coba lihat YouTuber yang gaming itu, dia cuma ngomong dapat duit dia. Keren kan? Iya. Passionnya. Ribuan langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil, betul. Dan biasanya buat mulai kita buat prestasi itu susah banget, Bu. Iya. Di yang paling susah bukan saat kita sudah berjalan, tapi mulainya. Mulainya. Ya karena memang ringan sama sih kayak kita bangun tidur apa beraktivitas ya sama seperti itu. Kita temukan dulu ya, temukan apa sih potensiku apa Coba apa. Coba Mbak Dalam kan suka awalnya gak suka loh, Bu. Awalnya kayak apa sih nge-MC tuh gini-gini gitu kayak aku ngomong ya. Buruk lah awal pandangan kayak meremehkan MC tuh kayak gini gitu kayak apa sih, ternyata pas udah nge-MC udah tahu, oh ternyata seru ya, ternyata enak banget malah kayak suka di situ, oh di sini mungkin passionku gitu. Ditekunin, dicoba. Yang suka fotografi juga gitu. Bahkan Bu Anda pernah ke salon gitu ya, massage kepala, itu mbaknya ya berasal dari nyoba gitu, mijitin temennya, enak coba ditekunin, akhirnya belajar. Sekarang buka salon. Sukses ya. Sukses. Keren, pasti jadi sesuatu yang hebat. Ya kembali lagi ke anaknya. Kalau dia tidak punya modal untuk berprestasi ya tidak bisa. Hanya si A lulusan dari kampus ini, jurusan ini, udah gitu aja. Apalagi kalau itu bukan passionnya, itu pusing sendiri. Pusing sendiri. Tapi memang ada sih beberapa dari kita ya, memang awalnya bukan passion, terpaksa. Tapi ketika dia butuh, kita harus paksa biar kita bisa dulu gitu. Kalau bisa kita suka baru deh di situ kita temuin kita bisa sukses. Betul. Cukup sekian podcast dari saya. Saya berterima kasih sekali kepada Bunda Bu Endah Raksa. Sama-sama Mbak Rara. Karena sudah memberikan ilmu yang sangat berharga sekali buat kita. Terima kasih juga sudah mampir ke Saka Podcast. Saya Arbania, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.